Selamat malam waktu Amerika, selamat pagi waktu Indonesia bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang kembali pada saat ini telah bersama-sama di acara ibadah kita atau mendengarkan pembahasan sekolah Sabat yang akan kita pelajari bersama pada saat ini. Baik, saya akan memulaikan saat ini dengan doa dan kemudian tidak ada lagu yang akan seperti biasanya kita akan dengarkan, tapi kita akan langsung dengan pembahasan firman Tuhan melalui apa yang kita akan pelajari bersama dari buku atau dari sekolah Sabat kita. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih kembali pada saat ini umat-umat-Mu, kami yang berada di Amerika pada malam hari ini, dan saudara-saudari kami yang sudah bersama-sama dari Indonesia dan Malaysia, kami telah berkumpul pada saat ini Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman ini Tuhan akan menjadi satu kekuatan bagi kami semua. Dan hamba berdoa kiranya Engkau menuntun Roh Kudus sehingga pembahasan firman Tuhan ini dapat menjadi satu hal yang bermakna, menjadi satu hal yang berguna bagi kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu, dan berkatilah acara ibadah kami atau pembahasan firman-Mu pada saat ini. Inilah doa dan permohonan yang hamba bawa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Baik saudara sekalian, seperti biasa kita mempelajari pelajaran sekolah Sabat, walaupun pada saat ini tidak secara live ya. Kita bersama-sama dengan rekaman yang sudah dibuat pada saat itu, tapi saya tetap percaya firman Tuhan itulah yang kita utamakan, firman Tuhan itulah yang akan menjadi kekuatan bagi kita semua. Dan pada saat ini kita akan kembali mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita, dan sepanjang minggu ini kita memiliki satu judul. Sepanjang minggu ini kita memiliki satu judul, Allah yang pengasih dan penyayang. Dan di hari Kamis ini kita membahas tentang penyayang dan berhasrat ya. Bahasa Inggrisnya adalah passionate. Ada satu hasrat, ada satu kerinduan Allah agar kasih yang Dia dapat berikan kepada kita itu menjadi sesuatu yang merupakan bagian dalam kehidupan kita. Baik, mari kita langsung dengan apa yang ditulis oleh penulis pelajaran sekolah Sabat kita. Allah kitab suci itu penuh kasih sayang dan penuh dengan hasrat, passionate atau kerinduannya ya. Ada satu kerinduan yang besar untuk menjalin satu hubungan dengan kita. Dan emosi ilahi ini dicontohkan dengan jelas dalam diri Yesus Kristus. Allah bersimpati, bandingkan dengan Yesaya 63, Ibrani 4 ayat 15 ya. Allah yang bersimpati, yang sangat terpengaruh oleh penderitaan umatnya. Baca juga ayat-ayat seperti Hakim-Hakim 10 ayat 16 dan Lukas 19 ayat 41 ini ya. Dan Ia bersedia mendengar, menjawab dan menghibur ya. Bacalah 1 Korintus 13 ayat ke-4 sampai dengan ke-8. Dalam hal apakah ayat ini memanggil kita untuk memantulkan kasih sayang Allah yang luar biasa dalam hubungan kita dengan orang lain. Dia sudah melakukannya untuk kita. Sekarang pertanyaannya, adakah kita mau membagikan kasih yang kita sudah terima dari Allah kita itu kepada sesama kita? Nah, 1 Korintus 13 tidak asing lagi. Salah satu fatsal mungkin atau ayat-ayat yang sangat terkenal dari kitab Perjanjian Baru yang sering kita hafal juga atau sering kita dengarkan ini ya. Di sana dikatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih itu ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacitanya karena apa? Karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Tapi dengan lain, kasih itu tidak akan apa? Kasih itu tidak berkesudahan. Kasih tidak berkesudahan. Nah, pelajaran kita katakan, kita rindu menjalin hubungan dengan orang-orang yang memberikan teladan kasih yang diuraikan dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Kalau saja kita bisa dapatkan seorang sahabat yang seperti mempraktekkan 1 Korintus 13 ayat 8. Bagus sekali sepertinya itu ya. Namun, seberapa seringkah pertanyaan
bagi kita ya. Seberapa seringkah kita berusaha menjadi orang seperti itu terhadap orang lain? Kita rindu orang lain itu buat kita seperti itu, tapi bagaimana dengan kita sendiri? Kita tidak bisa membuat diri kita panjang sabar dan baik hati. Kita tidak bisa membuat diri kita tidak iri. Kita tidak bisa membuat diri kita tidak menjadi sombong, kasar, atau mementingkan diri sendiri. Kita tidak dapat menumbuhkan kasih dalam diri kita. Wah, kita tidak bisa, pelajaran kita katakan ya. Tidak bisa, nanti kita akan lihat juga di bagian tambahan dan kejelasan yang akan kita lihat saat ini. Kita tidak dapat menumbuhkan kasih dalam diri kita yang menutupi segala sesuatu, yang percaya segala sesuatu, yang mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, dan tidak berkesudahan. 1 Korintus 13 ayat 7-8. Kasih yang demikian dapat dihidupkan dalam diri kita. Bagaimana caranya supaya itu kasih itu ada? Ada hanya sebagai buah Roh Kudus. Oke, nanti kita akan lihat ya. Itu adalah buah Roh Kudus, bukan buah daripada pengetahuan kita yang kita sudah miliki, kepandaian kita, kehebatan kita, bukan. Kasih tersebut yang menutupi segala sesuatu yang baik yang disebutkan dalam 1 Korintus 13 adalah buah Roh Kudus. Dan puji Allah karena Roh Kudus mencurahkan kasih Allah ke dalam hati mereka yang karena iman ada di dalam Kristus Yesus. Melalui kasih karunia Allah dan kuasa Roh Kudus dalam cara praktis apa kita dapat merespons dan memantulkan kasih Allah yang sangat emosional namun selalu benar dan rasional. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana melalui Roh Kudus kasih karunia tersebut itu dapat menjadi bagian kita, dapat kita praktekkan, dapat kita pantulkan. Bagaimana caranya? Pertama, satu-satunya respons yang tepat adalah menyembah Allah yang adalah kasih. Kita tidak dapat menimbulkan kasih yang sejati seperti yang dicantumkan dalam 1 Korintus 13 kalau kita tidak berada dalam dalam satu hubungan dengan Allah. Ya, tidak bisa. Satu-satunya respons yang tepat adalah menyembah. Penyembahan kita kepada Allah yang adalah kasih. Yang kedua, kita harus merespons kasih Allah dengan secara aktif, bukan dengan cara berpikir saja, berkehendak, bukan. Secara aktif, apa yang dapat kita lakukan? Ya. Secara aktif menunjukkan kasih sayang dan kebajikan kepada orang lain. Kita tidak boleh sekedar merasa senang dengan iman Kristen kita, namun harus termotivasi untuk menyenangkan orang lain, untuk kebaikan mereka ya. Dan Allah tahu kalau kita melakukan itu, maka itu kebaikan itu juga akan menjadi bagian kita. Jadi itulah ya, termotivasi untuk menyenangkan atau membahagiakan orang lain karena Allah yang terlebih dahulu sudah membahagiakan kita ya. Yang terakhir, kita harus menyadari bahwa kita tidak bisa mengubah hati kita, tetapi hanya Allah yang bisa. Hanya Allah yang bisa. Jadi pelajaran kita katakan, marilah kita memohon kepada Allah untuk memberi kita hati yang baru. Bagi Dia, hati baru itu agar dapat kita menjadi penyembahan yang baik kepada Allah dan juga manifestasi kasih Allah itu kepada orang lain. Yaitu kasih yang murni dan menyucikan, yang meninggikan kebaikan dan membuang sekam dari dalam kehidupan kita. Biarlah doa kita itu begini, menurut doa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus yang ditulis dalam 1 Tesalonika 3 ayat 12-13. Bagaimana caranya kita berdoa itu? Mari kita lihat ya. Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain. Jadi siapa yang buat kita memiliki kasih pada orang lain? Tuhan. Ya. Tuhan yang buat itu. Dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Kiranya Dia, Tuhan, Allah kita, menguatkan hatimu supaya tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah. Dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Sekali lagi, sesuatu yang berasal dari Allah. Mengapa? Pelajaran kita ditutup dengan pertanyaan ini ya. Mengapa kematian terhadap diri sendiri dan terhadap cinta diri? Cinta diri itu masalahnya. Ya. Cinta diri, kita harus mematikan cinta diri. Kematian terhadap kepentingan diri kita sendiri. Itu harus terjadi ya. Serta kebobrokan ya. Kebobrokan hati alamiah kita adalah satu-satunya cara ya. Mati itu kebobrokan hati kita ya. Adalah satu-satunya cara untuk menghidupkan kasih semacam apa? Semacam ini yang Allah ingin terjadi dalam kehidupan kita. Pilihan apa sajakah yang bisa kita ambil agar kita bisa mati terhadap diri
sendiri. Pilihan-pilihan apa? Tolong bahas ini ya. Pertanyaan ini sangat indah, sangat baik sekali untuk didiskusikan di kelas-kelas kalau sahabat Anda. Bagaimana caranya yang praktis? Supaya saya tidak menjadi orang yang hanya mementingkan diri saya sendiri. Ya. Mementingkan diri saya sendiri, hanya berfokus pada diri saya sendiri. Kita sudah bahas beberapa hari yang lalu bagaimana me first itu adalah satu hal yang ideologi atau sikap-sikap yang sekarang kita sebagai umat manusia sering apa? Sering utamakan. Saya harus yang utama. Ini bukan bicara tentang apa ya, bukan soal antri waktu potluck saja atau apa, bukan begitu ya. Tapi poinnya adalah bagaimana kita bisa mematikan ya. Kasih hanya cinta kepada diri saya yang harus diutamakan itu. Ya. Mari kita lihat ya. Mari kita lihat pelajaran kita dengan lebih dalam dari 1 Korintus pasal 13 ini. Di bagian tambahan ini ya. Di bagian tambahan ini kita akan membahas secara sedikit mendalam ya. Mungkin Anda sudah sering dengar, tapi kita sedikit lebih mendalam tentang apa ya? Tentang 1 Korintus 13, satu pasal yang boleh dibilang sangat apa? Yang sangat dikasihi ya. Satu pasal yang sering kita hafal ya, sering ini dibacakan, misalnya paling sering itu dibacakan di acara pernikahan ya, di acara pernikahan ya. Inilah salah satu pasal yang paling dikasih, dan bahkan menurut Leon Morris, dia mengutip dari seorang penulis lainnya ya, Harnack ya. Harnack menulis, dan itu dikutip oleh Leon Morris dari buku komentator dari kitab 1 Korintus ya, yang dia katakan ini bahwa 1 Korintus 13 adalah hal terbesar, hal terkuat ya, the greatest, the strongest, the deepest thing, yang terdalam, yang paling dalam yang pernah ditulis oleh Rasul Paulus ya. Dan ini memang mencakup banyak hal dalam 1 Korintus 13 ini. Dan itu yang paling kuat dari semua tulisan Rasul Paulus menurut Leon Morris ini, ditulis dalam Leon Morris. Dan bukan hanya komentator Alkitab seperti Leon Morris atau yang dia kutip itu Adolf Harnack ini, tapi Ellen White sendiri dari komentarnya tentang buku dari Kisah sampai dengan Efesus, yang termasuk dalamnya adalah 1 Korintus 13, dia katakan apa? Bahwa Tuhan, Ellen White tuliskan ya, Tuhan menghendaki saya untuk menarik perhatian umatnya kepada pasal ke-13 dari kitab 1 Korintus. Ya, Tuhan menghendaki. Jadi ada ilham yang diberikan pada Ellen White untuk membawa umat-umat Tuhan untuk apa? Memperhatikan 1 Korintus 13. Dan ini bagaimana caranya kita memperhatikan 1 Korintus ini? Ini dituliskan. Ellen White katakan ya, bacalah pasal ini setiap hari. Setiap hari. Kenapa kita harus baca setiap hari? Karena dari situ kita dapatkan penghiburan dan kekuatan. Ada penghiburan dan kekuatan kalau kita baca 1 Korintus pasal 13 ini setiap hari. Setiap hari. Pasal-pasal ini atau bab atau pasal ini mengajarkan kita bahwa apa? Bahwa kasih seperti Kristus, bahwa kasih seperti Kristus adalah satu kelahiran surgawi, bahwa tanpa kasih itu, tanpa kasih yang kita akan lihat dari kasih yang dinyatakan oleh Rasul Paulus, dituliskan, diilhamkan kepada Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13, tanpa kasih yang dijelaskan itu, tanpa kasih itu, semua kualifikasi lainnya tidak ada nilainya. Ya. Jadi kalau nggak cukup saya jadi orang yang beriman, ya nanti kita akan lihat yang beriman pun tidak ada artinya kalau tidak ada kasih. Kenapa sampai kasih itu begitu hebat ya? Yang diutamakan ya, tanpa kasih kualifikasi lainnya itu tidak ada apa? Tidak ada nilainya. Bahkan iman sekalipun ya. Iman pun nanti kita lihat ya. Nah, mari kita lihat sedikit ya, dari konteks daripada konteks dari 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 bukan hanya, Nyonya White katakan, bukan hanya untuk dibaca saat ada orang kawin ya, saat ada pernikahan. Itu harus dibaca setiap hari. Kenapa? Karena kita dapat melihat ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk dapat kita pahami di setiap harinya. Nah, kalau kita lihat dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 itu merupakan bagian dari 1 Korintus, ada satu pembahasan yang terus berlanjut dari 1 Korintus pasal 12. 1 Korintus pasal 12 itu berbicara tentang karunia-karunia rohani yang Roh Kudus telah berikan kepada kita untuk apa? Untuk dapat kita gunakan untuk pertumbuhan jemaat.
yang dipercayakan oleh Roh Kudus kepada kita. 1 Korintus 14 itu berbicara tentang masalah yang terjadi ya pada saat membahas tentang karunia-karunia rohani. Kenapa ada kelompok-kelompok yang apa? Menekankan satu karunia rohani daripada karunia rohani lainnya. Ya. Jadi Paulus saat itu, kalau kita lihat, sedang membahas ketegangan dalam jemaat Korintus, di jemaat Korintus, karena adanya 2 atau lebih kelompok yang ada di dalam jemaat tersebut. Dan salah satu kelompok yang ada, yang merasa itu atau mereka mengutamakan berbicara dalam bahasa roh. Artinya, mereka bisa berbicara dalam berbagai dialek, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena mereka mungkin penduduk asli, ya. Mereka mungkin penduduk asli di situ, atau mereka mungkin ada yang lainnya itu ada yang datang dari ibu kota Romawi ya, ke Korintus itu datang dari ibu kota Romawi. Lalu mereka bicara dalam bahasa yang biasa digunakan oleh bahasa pemerintahan saat itu ya, bukan pemerintahan, penguasa saat itu. Orang Romawi itu walaupun mereka berbicara dalam bahasa Latin ya, tapi mereka menggunakan bahasa Greka. Tetapi ada saja orang-orang yang merasa bahwa walaupun ini bahasa Greka itu suatu bahasa yang lingua franca mungkin saat itu, tapi kita akan tekankan bahasa Latin karena inilah bahasa orang Romawi. Sedangkan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi itu mereka menggunakan bukan bahasa Greka, bukan bahasa Latin, tapi mereka menggunakan bahasa Aramaik ya, menggunakan bahasa Aramaik. Jadi terjadilah kelompok yang dari segi bahasa saja itu sudah menimbulkan perpecahan dari kelompok-kelompok tersebut. Dan satu kelompok menekankan, saya nggak peduli, saya maunya kalau saya mau khotbah, saya bicara dalam bahasa penguasa saat ini, saya bahasa Latin. Orang-orang yang nggak tahu bahasa Latin, yang bahasa Greka ataupun bahasa Aramaik yang digunakan oleh orang-orang Yahudi, ya nggak ngerti mereka. Tapi mereka tidak peduli. Karena mereka merasa bahwa inilah bahasa apa? Bahasa yang utama para penguasa. Oh, orang Yahudi bilang, oh nggak begitu dong. Kita ini bahasa yang Yesus gunakan itu bahasa Aramaik. Itulah bahasa, kalau Yesus gunakan itu, maka itu berarti itu adalah bahasanya para malaikat. Berkelahilah mereka ya. Berkelahilah mereka dengan cara apa? Dengan soal bahasa-bahasa roh ini dengan lainnya. Dan akibatnya terjadilah perpecahan. Dan itulah kemudian Rasul Paulus berbicara, hey, ada orang yang memiliki karunia-karunia berbahasa lidah, karunia lidah, bisa apa? Menerjemahkan. Dia bisa tahu seperti Rasul Paulus, dia bisa tahu bahasa Latin, dia bisa tahu bahasa Aramaik, dia bisa tahu apa? Bahasa Greka dan lain sebagainya. Jadi itu adalah karunia yang Tuhan berikan. Tapi janganlah kalian anggap kalau kalian memiliki satu karunia, maka kalian adalah yang utama, yang lainnya itu orang kelas kedua dan lain sebagainya ya. Jadi itulah. Jadi kita lihat di sini bahwa dalam 1 Korintus 12 Rasul Paulus menekankan, ada karunia-karunia jemaat ya. Karunia-karunia di dalam jemaat yang Tuhan sudah berikan, yang Allah sudah berikan melalui Roh Kudus, agar supaya ada kebangunan, ada pertumbuhan di dalam jemaat tersebut. Diberikan ya, masing-masing itu karunianya bisa berbeda, tapi jangan sombong ya. Jangan kita merasa ini karunianya lebih tinggi daripada karunia-karunia lainnya. Jadi itulah sebabnya itu 1 Korintus pasal 12. 1 Korintus pasal 14 kemudian Rasul Paulus lebih menekankan pembahasan tentang karunia bahasa roh seperti yang saya lanjutkan tadi. Jadi itu pasal 12 bicara tentang banyaknya lebih karunia. Pasal 14 khususnya karunia yang bermasalah di Korintus, yaitu bahasa roh. Nah, dari pembahasan tentang karunia-karunia ini, khususnya kemudian bahasa roh, tiba-tiba kok di tengah-tengah itu muncul tentang kasih ya. Sepertinya ada penyimpangan. 1 Korintus 13 tidak berbicara tentang karunia, tidak bicara tentang secara spesifik ya. Sepertinya ada penyimpangan, kok tiba-tiba kok melenceng alur pemikiran Rasul Paulus itu sepertinya melenceng ya. Kalau saja Anda baca dari 1 Korintus 12 lalu Anda tidak baca pasal 13, Anda disambung pasal 14, itu tidak ada masalah. Tetap ada kesatuan dalam pemikiran pembahasannya. Alur ceritanya itu dapat apa? Lempeng aja gitu, langgeng aja ya. Dapat apa? Terjadi dengan rata begitu saja. Tapi tiba-tiba kok masuk di pasal 13 ya. Namun boleh kita lihat di sini. Namun walaupun banyak mungkin pikir, wah ini kok seperti penyimpangan, ada kesalahan mungkin tulis nih sampai tiba-tiba dimasukkan pasal 13. Tidak, itu tidak ada kesalahan. Pasal 13 bukanlah kesalahan. Bukanlah itu berarti satu pasal yang tidak pada tempatnya, bukan. Tapi justru apa yang terjadi adalah
Paulus ingin menunjukkan bahwa mereka tidak boleh menekankan satu karunia di atas karunia lainnya. Jangan hanya mengagungkan karunia bahasa roh, karena saya ini orang terpelajar, saya tahu bahasa Latin, saya tahu bahasa Greka, saya tahu bahasa Aramaik, saya tahu bahasa Inggris, saya tahu bahasa Indonesia, saya tahu bahasa Jerman. Lalu saya merasa bahwa saya ini yang sudah lebih harus lebih diutamakan ya. Apa yang Tuhan sudah berikan itu daripada Anda yang cuma tahu mungkin cuma bikin ini, bikin itu yang kecil-kecil. Tidak ya. Mereka tidak boleh, Rasul Paulus katakan, mereka tidak boleh menekankan satu karunia di atas semua karunia lainnya. Dan khususnya, jangan lupakan kasih. Jangan lupakan kasih. Kenapa? Kasih itu adalah gambaran yang lebih besar tentang kehidupan umat Kristen. Kasih itu berada di atas daripada semua karunia. Ya, nilai daripada kasih lebih daripada Anda bisa bahasa ini, bahasa itu, bahasa ini, dan itu, dan lain sebagainya. Lebih, ya. Ya, itulah sebabnya pendahuluan dari 1 Korintus 13, sebelum kita melihat daftar atau seperti apa yang harus kita lakukan kalau kita memiliki kasih ilahi, dia mulaikan dengan apa? Dalam 1 Korintus 13 ayat 1 dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, sekalipun bahasa malaikat ya, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, maka aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang geberincing. Artinya yang kedengaran itu orang cuma ngomong yang ribut aja, ribut aja, nggak ada artinya. Nggak ada artinya kalau tidak ada apa? Tidak ada kasih. Mau bangga-banggakan Anda bicara bahasa Inggris kah, bahasa Jerman itu apalah ya, yang Anda ketahui. Kalau Anda tidak memiliki kasih, pengetahuan Anda tentang bahasa itu tidak ada artinya. Anda hanya sedang berbicara dan suara Anda hanya seperti keributan belaka. Ayat kedua, 1 Korintus 13 ayat 2 katakan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ya. Segala pengetahuan kita menjadi satu apa? Pengetahuan yang tidak berguna, tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Nah, kemudian dikatakan, kasih ini lebih daripada iman yang sempurna. Biasanya kita pikir iman itu kan sesuatu yang penting sekali. Tanpa iman, ya, tanpa iman maka kita tidak dapat menerima kasih karunia Kristus, ya. Dan lain sebagainya. Kita bilang, gimana mungkin ini? Bagaimana kasih ini lebih daripada iman, ya? Bagaimana kita bisa tahu kasih ini lebih daripada iman? Nah, kita ingat bahwa Allah kita itu adalah Allah yang kasih. Sifat Allah kita adalah Allah itu kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Jadi kita hanya dapat memiliki satu pengetahuan tentang Allah, satu pemahaman tentang Allah kita yang kasih itu hanya juga melalui kasih. Hanya juga melalui kasih. Ya. Nah, bagaimana dengan iman? Ya, bagaimana dengan iman? Bukankah iman itu penting ya? Kita sering pelajari. Jadi, iman tumbuh dari apa? Pendengaran firman Tuhan. Ya, iman tumbuh dari apa? Pendengaran firman Tuhan. Tapi bagaimana langkah daripada iman itu apa? Yang tumbuh dari pendengaran firman Tuhan adalah kita akan apa? Dari iman yang tumbuh itu adalah percaya tersebut. Percaya itu membawa kita untuk mengasihi siapa? Untuk mengasihi Allah. Tapi kalau kita memiliki kepercayaan tapi tidak memiliki kasih kepada Allah, maka itu apa? Itu tidak ada artinya, ya. Ayat Alkitab kita sudah pernah pelajari itu lalu. Setan saja itu percaya. Setan itu percaya. Setan tahu banyak orang menolak Yesus Kristus. Setan tahu, langsung dia sebut, ini anak Allah nih. Setan tahu Yesus itu anak Allah. Setan percaya, tapi dia tidak memiliki apa? Dia tidak memiliki apa? Dia tidak memiliki kasih. Dia tidak memiliki kasih. Jadi itulah sebabnya pendengaran akan firman Tuhan, bahkan yang akan menumbuhkan iman sekalipun, kalau tidak ada kasih percuma. Setan, kita sering kali orang katakan ya, setan itu selalu tempat dia mangkalnya setan itu bukan di bar atau tempat-tempat yang itu udah gengnya setan itu ya. Tapi yang tempat mangkalnya setan itu adalah justru di gereja. Jadi setan itu sering sekali dengar khotbah, saudara ya. Boleh dibilang begitu. Setan itu sering sekali dengar khotbah. Tapi dan dia percaya dengan apa yang mungkin kita katakan dari firman Tuhan. Karena dia juga tahu firman Tuhan, dia bisa kutip firman Tuhan. Dia percaya, tapi dia tidak memiliki kasih kepada Allah.
Itu poinnya. Dan inilah sebabnya, kalau kita bahkan memiliki iman yang sempurna, ya, yang dapat memindahkan gunung sekalipun, tetapi tidak mempunyai kasih, maka hal itu tidak berguna. Ini yang firman Tuhan katakan, bukan saya katakan. Yang ketiga adalah, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagi aku. Kita sering mendengar bahwa kita harus berani berkorban untuk Allah kita. Tapi dapatkah kita memiliki pengorbanan atau jadi korban sekalipun, ya, jadi korban sekalipun, tapi kita tidak memiliki kasih? Ya, betul, itu dapat terjadi. Matius 6 ayat 1, firman Tuhan katakan apa? Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi kita dapat bahkan rela untuk mati martir dengan cara atau dengan motivasi yang salah sekalipun, ya, untuk supaya di dunia tunjuk, ya. Saya dapat saja berani mati untuk pergi ke tempat yang sukar, lalu berkhotbah di situ, lalu saya ditembak dan lain sebagainya. Tapi ujung-ujungnya motifnya bukan supaya pemberitaan firman Tuhan, tapi supaya saya video penembakan saya atau apa itu menjadi viral dan saya dapat dikenal. Itu dapat terjadi, ya. Itulah sebabnya kalau kita tidak mempunyai kasih tapi menunjukkan tindakan-tindakan keagamaan kita, bahkan dengan cara tubuh kita terbakar sekalipun, kalau tidak memiliki kasih, maka itu tidak ada artinya. Artinya kasih yang bagaimana? Tentu saja kasih kepada Allah kita dan kasih kepada sesama. Ini adalah menggambarkan jangan kita memiliki kasih yang hanya berfokus kepada diri kita sendiri. Itulah sebabnya Rasul Paulus di akhir dari pasal 12 dari 1 Korintus di 1 Korintus 12 ayat 31 dia katakan apa? Ini sebelum kita masuk ke 1 Korintus 13, 1 Korintus 12 ayat 31. Saya tidak sempat tulis satunya sini, ya. Tapi itu adalah 1 Korintus 12 31 katakan apa? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Nah, dari dia bahas tentang karunia-karunia rohani, Rasul Paulus bahas di 1 Korintus 12. Dia katakan, ada yang lebih, ada yang paling utama, ada jalan yang lebih utama lagi. Itulah apa? Kasih, ya. Kasih adalah karunia utama untuk pertumbuhan jemaat, ya. Karunia-karunia lainnya itu tidak ada artinya tanpa kasih. Yang utama, karunia utama yang Allah dapat berikan adalah karunia kasih. Berikutnya, kasih adalah jalan utama. Untuk apa? Ya, jalan utama yang Rasul Paulus ingin tunjukkan ini, jalan utama apa? Jalan utama untuk mengalami kehadiran Roh Kudus. Dengan kehadiran Roh Kudus, sehingga umat Allah dapat menyalurkan semua karunia rohaninya, hingga karunia-karunia rohani tersebut yang dicatat dalam 1 Korintus 12 ada daftar daripada karunia-karunia rohani. 1 Korintus 12, lalu kemudian Anda juga bisa baca di Roma pasal 12 ada daftar karunia-karunia rohani. Demikian juga Efesus pasal 4. Semua itu kita dapat lihat daftar karunia-karunia rohani yang diberikan oleh Roh Kudus. Supaya kita dapat salurkan karunia tersebut bagi pertumbuhan jemaat, ya. Sehingga mencapai tujuan akhirnya. Tapi kalau kita tidak memiliki kasih, itu percuma. Karunia-karunia yang Tuhan percayakan itu bagaikan perumpamaan Tuhan Yesus. Orang yang diberikan 1 talenta, lalu dia simpan talenta tersebut, ya. Saya ada satu waktu, ya, ada satu jemaat yang membuat kuesioner, ya. Pendetanya minta untuk buat kuesioner, mengisi kuesioner, mengisi pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui anggota-anggota untuk mengetahui karunia rohani saya itu apa. Jadi pertanyaan-pertanyaan dijawab, setelah dijawab kita bisa tahu, oh ini karunia rohani saya ini ternyata ini, berdoalah atau mengajar Injil dan lain sebagainya, ya. Seperti yang dicantumkan dalam 1 Korintus 12. Jadi, tapi cukup menarik, ada yang berkomentar, aduh saya nggak mau, saya nggak mau untuk isi karunia rohani tersebut. Oh, kenapa? Nanti kalau saya sudah tahu karunia rohani saya, lalu saya tidak lakukan, kan juga salahnya saya sendiri, ya. Jadi artinya ada keengganan untuk mengetahui karunia rohani, karena jangan sampai saya tidak akan melakukan hal tersebut. Tapi poinnya adalah, kalau Anda mengasihi seseorang, kalau saya mengasihi seseorang, tanpa diminta oleh orang tersebut, ya, tanpa diminta oleh istri saya akan lakukan. Karena bukan soal karena masalah kasih yang memotivasi
kasih yang memotivasi saya. Jadi, kalau saya sampai tidak ingin melakukan karunia-karunia yang Tuhan sudah percayakan kepada saya, mungkin pertanyaannya adalah, sudahkah kita memiliki kasih kepada Tuhan Allah kita? Dan kepada apa? Kepada sesama. Dan jika Anda jujur menjawab, aduh, ya betul pendeta, saya belum memiliki mungkin kasih. Jangan khawatir. Kenapa? Karena kasih itu bukan sesuatu yang keluar dari dalam diri kita. Kasih itu adalah karunia Allah, saudara. Kasih itu adalah pemberian, hadiah daripada Allah. Roma 5 ayat 5 katakan apa? Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah. Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih Allah itu akan menjadi bagian kita melalui Roh Kudus yang membisikkan kasih Allah itu kepada kita. Jadi kalau kita merasa, aduh, saya belum sanggup untuk melakukan karunia-karunia rohani yang Tuhan sudah percayakan, karena saya mungkin, jujur ya, mungkin karena saya belum merasa ini suatu hal yang saya harus lakukan, ya. Karena saya mungkin belum memiliki kasih kepada Allah, kasih kepada apa? Sesama manusia. Marilah kita berdoa, minta agar karunia kasih itu diberikan. Ini kan, kasih itu bukan dari dalam diri kita, ya. Itu adalah buah Roh Kudus yang berikan, ya. Di dalam apa? Ya, Roh Kudus yang telah dikaruniakan pada kita itu yang akan memberikan kasih tersebut ke dalam hati kita. Tidak heran Galatia 5 ayat 22 dan 23 katakan apa? Tetapi buah Roh, ingat ayat ini tidak katakan buah-buah, bukan bentuk jamak atau plural, hanya singular, hanya bentuk tunggal. Buah Roh, apa itu buah Roh? Satu aja. Apa itu satu itu? Buah Roh ialah kasih. Itu dia. Buah Roh itu hanya satu, bukan banyak. Tidak dibilang buah-buah Roh, tidak. Buah Roh itu hanya satu, kasih. Dari kasih itulah kemudian apa? Memancar apa? Dari kasih itu akan memancar sukacita. Dari kasih akan memancar damai sejahtera. Dari kasih akan memancar kesabaran. Akan memancar kemurahan. Akan memancar dari kasih akan keluar apa? Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan itulah sebabnya, saudara, kalau kita melihat kualitas kasih yang ditulis dalam 1 Korintus 13 ayat 4-8, maka kita akan dapati itulah satu kualitas yang Roh Kudus berikan kepada kita. Kalau kasih itu ada dalam diri saya, maka saya akan menjadi sabar terhadap orang lain. Saya akan menjadi murah hati kepada orang lain. Saya akan bersuka cita dalam kebenaran. Ini dituliskan, ya, kalau Anda baca, kasih itu sabar dalam 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu murah hati. Kasih itu bersuka cita dalam kebenaran, ya. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Ini ayat ini tidak berurutan, ya. Kenapa? Karena di bagian kiri Anda lihat itu adalah kasih dalam bentuk apa? Kualitas dalam yang ditampilkan, yang fokusnya nilainya itu dalam bentuk positif, ya. Positif dalam arti apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan, bukan yang tidak boleh kita lakukan. Nah, ini yang harus kita lakukan itu adalah apa? Kita harus sabar, kita harus murah hati untuk menunjukkan kasih, kita harus bersuka cita dalam kebenaran, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Dan kemudian kita lihat bagaimana manifestasi kasih itu adalah juga dalam bentuk apa? Nilainya dalam bentuk negatif. Yaitu apa? Kasih itu tidak cemburu. Kasih itu tidak memegahkan diri. Kasih itu tidak sombong. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu tidak pemarah. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan. Kasih itu tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Dan kasih itu tidak berkesudahan. Jadi ada konotasi apa? Negatif yang diberikan. Jadi inilah, kita lihat di sini ada 16 penjabaran tentang kasih, 7 dalam bentuk apa? Positif dinyatakan, dan 9 dinyatakan dalam bentuk apa? Negatif. Jangan kita apa? Tindakan-tindakan yang harus kita hindari, yaitu kecemburuan, memegahkan diri, kesombongan, ya, ketidaksopanan, ya, mencari keuntungan diri sendiri, pemarah, menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Arti kita melakukan ketidakadilan dan yang tidak berkesudahan. Jadi itulah tindakan-tindakan. Nah, kenapa saya katakan tindakan? Karena pada saat ini, pada saat Anda membaca 1 Korintus 13, tidak dikatakan kasih itu apa?
Sabar, kasih sabar, sabar kasih, atau artinya yang digunakan bukanlah adjektif, yang digunakan bukanlah kata sifat, tapi yang digunakan kalau Anda membaca khusus dalam bahasa Inggris digunakan kata kerja. Kasih itu dalam bahasa Inggrisnya love is patient. Is itu adalah apa? Kata kerja. Apa artinya kata kerja? Kata kerja itu adalah satu tindakan. Kasih itu bukan satu ide, kasih itu bukan satu pemahaman, kasih itu bukan satu penjelasan, tetapi kasih itu segala sesuatu yang kita lakukan, ya, yang kita tindaki, ya, sesuatu yang merupakan satu action, verb, bukan adjektif, ya, sesuatu yang kita lakukan, ya. Dan itulah sebabnya kalau kasih itu ada yang merupakan buah daripada roh, bukan buah-buah, tapi buah roh, maka kita akan melakukan atau memiliki sukacita. Tindakan sukacita itu ada. Tindakan damai sejahtera itu ada. Tindakan kesabaran, tindakan kemurahan, tindakan kebaikan, tindakan kesetiaan, tindakan kelemah lembutan, dan tindakan penguasaan diri akan menjadi bagian kita. Jika itu belum menjadi bagian kita saat ini, mungkin adalah saatnya bagi kita untuk saat ini berdoa, minta kepada Bapa. Mintalah, maka itu akan apa? Diberikan. Kita berdoa, Tuhan, saya belum memiliki kasih, beberapa poin daripada kasih, tindakan-tindakan kasih yang belum saya lakukan. Tolong biarlah tindakan-tindakan kasih ini menjadi bagian saya. Kiranya ini dapat menjadi pembahasan ini, ya, dapat menjadi bagian kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, karena mungkin ini tidak merupakan acara live, ya, yang kita buat, kita akan langsung saja dengan doa tutup. Tapi jangan khawatir, ya, kita pada saat mungkin di kali berikutnya Anda tetap dapat tuliskan, ya. Walaupun tidak akan saya doakan secara spesifik permohonan doa Anda, tapi Anda dapat cantumkan di bagian di komen-komen, baik yang Anda yang melihat acara ini dari YouTube ataupun yang melalui live stream Facebook, ya, melalui Facebook. Anda dapat cantumkan. Silakan tinggalkan komentar Anda di kolom komentar, dan tim doa Fisdak, kami akan mendoakan Anda. Tapi untuk saat ini, mari kita saat ini menutup acara ibadah kita saat ini, dan kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih dalam tahta kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kembali pada malam hari waktu Amerika, pagi hari waktu Indonesia, waktu Malaysia, kami dapat berbakti bersama-sama, dapat berdoa bersama-sama pada saat ini. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, kiranya kami semua yang sedang menundukkan kepala, biarlah Engkau melihat keberadaan kami semua. Biarlah Engkau yang mengetahui siapa kami. Biarlah nama-nama kami ini, Tuhan, tidak akan pernah terlepas dari mulut-Mu. Dan nama-nama kami tidak akan pernah keluar dari kitab kehidupan, karena kami telah percaya. Kami telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Dan biarlah nama kami akan selalu berada di dalam kitab kehidupan. Terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kembali kepada kami tentang pentingnya bagi kami untuk mengasihi. Dan biarlah kasih yang Engkau karuniakan tersebut akan selalu menguasai kehidupan kami. Karena Engkau adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Tuntunlah kami Tuhan, untuk bukan hanya mengasihi Engkau, tapi juga memanifestasikan kasih tersebut dengan tindakan-tindakan kasih, seperti kebaikan, kemurahan hati, panjang sabar, dan lain sebagainya. Kepada anggota keluarga kami, kepada sahabat-sahabat kami, teman kerja kami, teman di gereja, dan tempat-tempat lainnya, kami dapat menjadi penyalur-penyalur kasih-Mu kepada sesama umat manusia. Sekali lagi berkatilah semua yang sudah berbakti pada saat ini. Tuntunlah kehidupan kami agar kami dapat selalu berjalan dalam perjalanan kasih bersama dengan Engkau. Inilah doa kami Tuhan. Inilah permohonan kami yang hamba bawa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat tebus kami. Amin. Terima kasih sekali lagi. Sampai bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Dalam nama Yesus saya berdoa.